Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Informasi kali ini jelang perhelatan pemilu 2024, sejumlah partai sudah mulai merapatkan barisannya untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut. Untuk menyatukan kekuatan, terus melakukan komunikasi politik dengan para kader dan simpatisannya, salah satunya yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan. Himpunan Alumni Miftahul Huda Hamidah se-Indonesia menyatakan dukungannya kepada P3 pada pemilu 2024 mendatang dengan gerakan Hamidah One Color bersama P3. Dukungan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi nasional bersama PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono di Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu 21 Januari 2023. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menyambut kedatangan orang nomor 1 di partai yang berlambang Ka'bah itu. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengatakan untuk mensejahterakan rakyat bahwa kemenangan dalam pemilu itu harus diraih. Ia menyebut langkah strategis P3 dalam pemilu 2024 akan senantiasa memupuk keluarga besarnya, bahwa sesungguhnya keluarga besar yang sudah didirikan sejak tahun 1973 ini bisa tetap solid dan kuat. Hingga kini sudah genap 50 tahun, jumlah kader dan simpatisan sudah mencapai kurang lebih 13 juta. Hal ini bukan hal yang mudah untuk tetap mengembangkan partai hingga bisa sebesar ini. Mardiono juga mengutarakan dalam agenda silaturahmi politik ini selain bertemu dengan para kiai dan santri, juga ada alumni Hamidah se-Indonesia. Dikatakannya dengan waktu kurang lebih dari 400 hari lagi untuk menghimpun kekuatan jelang Pilpres 2024. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi politik bersama keluarga besar, seperti dukungan dari Hamidah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mengatakan dirinya tidak akan melakukan deklarasi terlebih dahulu, meski pada agenda silaturahmi politik tersebut sudah ditetapkan menjadi calon gubernur dari Partai P3 seperti yang sudah disampaikan oleh PLT Ketua Umum P3. Tetapi, kata UU, untuk melangkah dalam memenangkan Pilgub itu tidak hanya dicalonkan dari Partai P3 saja, namun harus ada koalisi partai dan juga dukungan dari masyarakat. Maka lanjut UU, mulai saat ini ia akan berusaha ngabret sehingga layak pada waktunya. Sementara Ketua Umum Hamidah Kiai Haji Dudung Abdullah Pakih mengatakan P3 sebagai satu-satunya kendaraan politik Hamidah pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya sebagai jihad politik dengan program Hamidah One Color bersama P3. Dia menilai P3 merupakan rumah besar umat sekaligus kiblat politik umat Islam. Hal senada diutarakan pengasuh Ponpes Miftahul Huda Kiai Haji Asep Mausul Afandi. Ia meyakini P3 memiliki potensi untuk menjadi partai besar dan menjadi pemimpin di negeri ini di masa depan. Ia menyebut pilihannya bersama Hamidah terhadap P3 bukan tanpa alasan. P3 adalah satu-satunya partai yang sangat terbuka dan konsisten dalam memperjuangkan agama dan kedaulatan rakyat. Bagaimana membuat sajadah khusus untuk Partai Persatuan Pembangunan. Ini yang desain saya langsung, ya. Ini jujur saya pakai Corel. Ini dihadiahkan buat khusus buat ketum. Ini kayaknya belum ada di mana-mana juga nih. Tapi mohon maaf, baru bikin 2 buat ketum sama buat sekjen. Terima kasih. Oke. Satu lagi mohon izin penyerahan nama caleg dari Direktur Organisasi Yayasan kepada Bapak PLT Ketua Umum. Jaya dan bahkan khusus untuk di Kabupaten Dugiai dan Kabupaten Nabire yang Papua Tengah kita mendapatkan wakil bupati. Bukan orang yang dibakar tidak mati, orang yang oleh golok tidak kena dan segala macam. Tapi kan harus dilihat subjek, objek, predikat.
Kalau kata santri fiil, fa'il, maf'ul dan yang lainnya. Artinya sepanjang itu disahkan menurut agama karena realistis dalam subjek objek perjikan, kenapa tidak? Tapi kalau itu tidak disarankan oleh agama, oleh karena itu saya untuk menghindari. Makanya biar tahu mana yang disarankan oleh agama, mana yang tidak, ngajinya yang pas, yang sempurna, terutama dalam mengasahkan akidah. Kan itu berarti dengan akidah kan semacam itu. Pak, kapan deklarasi setelah Pak Emil jadi? Saya tidak akan deklarasi kapanpun, sekalipun saya sudah disampaikan oleh Pak Ketum barusan sebagai calon gubernur dari Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi kan tidak cukup dicalonkan oleh partai kami, harus ada partai-partai yang lain. Ingat, tidak cukup elektabilitas di masyarakat, tapi juga elektabilitas di ketua-ketua partai. Begitu juga tidak cukup elektabilitas di ketua partai, harus elektabilitas di masyarakat. Jadi harus seimbang. Maka saya sekarang akan berusaha ngabret supaya saya layak pada waktunya. Sekalipun saya sekarang disampaikan untuk calon gubernur dari P3, kalau tidak layak pada waktu ini, naudzubillah min dzalik. Jalannya semakin lebar ya Pak ya? Jalan semakin lebar dan semakin ngabret, cuma mungkin perlu kekuatan yang full untuk menjadi orang populer di Jawa Barat ini. Tetap konsisten ya Pak? Konsisten. Kami bertemu dengan para kiai dan santri. Tadi khusus ada alumni ya, Miftahul Huda, Pondok Pesantren Miftahul Huda seluruh Indonesia. Walaupun hanya beberapa perwakilan itu hadir di pondok pesantren ini, pimpinan Pak Kiai Haji Asep Mosul. Nah, tadi mendeklarasikan yang kita sebut yaitu One Color. Jadi alumni pondok pesantren Miftahul Huda atau yang sering kita singkat Hamidah ini tersebar di seluruh pelosok penjuru tanah air ini, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu ya. Pesantrennya cabangnya 1.300-an. Cabang pesantrennya ada 1.300. Nah, ini sepakat bahwa akan berjuang secara konstitusi, yaitu melalui satu-satunya seluruh kader ini ya, seluruh alumni Miftahul Huda ini, Hamidah ini melalui Partai Persatuan Pembangunan. Jadi akan berhikmat melalui satu ya partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Setelah sebelumnya pada pemilu-pemilu yang lalu masih ada banyak bahkan ya alumni Hamidah ini yang masih juga berjuang di partai yang lain. Tapi kali ini ya ini sepakat untuk menjadi satu, yaitu One Color ya. Satu tujuan, menjemput kemenangan melalui Partai Persatuan Pembangunan. Nah, saya hadir ke sini tadi untuk menyaksikan pendeklarasian itu. Pak, ini strategi untuk 2004 nanti, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh P3 sendiri? Iya, jadi P3 ini kita memang harus senantiasa terus memupuk keluarga besar. Bahwa sesungguhnya kalau keluarga besar P3 ini ya, yang notabene didirikan sejak tahun 73 dan sudah genap berusia 50 tahun, kami memiliki keluarga besar yang jumlahnya seluruh tanah air itu mencapai, yang ada dalam struktur dan keluarganya saja itu sudah mencapai lebih dari 13 juta orang, gitu ya. Nah, karena ini adalah waktu yang sudah tinggal tidak lebih dari 400 hari lagi, ya 380 sekian hari lagi, yang berdiri terakhir tadi yaitu para caleg-caleg nanti yang mengisi untuk Dapil Jawa Barat, khususnya dari alumni Hamidah. Itu. Pak, satu lagi Pak, Ya. dampak super pecahan konflik antara Ketua Umum Soeharto dengan Bapak ini, apa ini mempengaruhi nggak terhadap PT ke depan nanti 2024? Oh, kami tidak ada konflik, ya. Kami tidak ada konflik di internal, kami juga tidak ada konflik hukum, ya. Semua kita berjamaah satu imam, ya. Pak Soeharto Monarfa sahabat kami, teman seperjuangan kami berpuluh-puluh tahun, ya. Kalau kemudian ada pergantian ketua umum, itu adalah kebutuhan organisasi, ya. Jadi ini strategi karena memang memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi tidak ada konflik. Jadi silahkan rekan-rekan media dimaknai kalau ada konflik itu kemudian nanti ada konflik hukum, ya, kemudian ada konflik kepengurusan. Seluruh Indonesia
ya kita semua solid, bertekad semuanya untuk menjemput kemenangan. Pak, Kalau KIB di Golkar sudah ada Ridwan Kamil, Pak. Ya, Golkar sudah ada Bagaimana, Pak? masuk Ridwan Kamil. Nah ini untuk P3 calonnya siapa ini Pak? Ya, jadi kan P3 ini juga sudah membentuk koalisi ya bersama-sama dengan KIB. Di sana ada Golkar yang saat ini tempat bernaungnya Pak Ridwan Kamil ya. Nah ya tentu di sana juga ketemu lagi dengan koalisi itu. Di sana ada P3, ya di sana ada Golkar, di sana ada Partai Amanat Nasional. Ya tentu nanti akan kita godok, akan kita bahas dalam koalisi itu. Kemudian nanti P3 bawa calon, Golkar bawa calon, ya PAN bawa calon. Mudah-mudahan yang dibawa sama. Kalau sama ya tidak menjadi perdebatan lagi. Tapi kalau ternyata masih beda, ya tentu ini akan butuh perdebatan. Ya politik ini kan ujungnya apa ya negosiasi, kemudian kita bermusyawarah untuk mencari kata sepakat. Tapi Tetapi Pak, ada khawatirnya nggak Pak dengan langkah P3 yang saat ini kudeta yang dilakukan oleh Suharto Monoarfa? nggak ada ya di P3 itu nggak ada istilah kudeta itu nggak ada. Ya, jadi semuanya saat ini kompak dan Pak Suharto Monoarfa ini juga menjabat sebagai Menteri Bappenas ya ada di pemerintahan. Saya juga ada di pemerintahan. Kalau dulu saya anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sekarang saya utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Sama-sama ada di pemerintahan. Jadi dipastikan itu tidak akan ada konflik. Pak, berarti P3 belum ada figur ya Pak ya untuk saat ini? Masih dipikirkan begitu Pak? Ya masih kita garap ya semuanya.